kalian membawa data ya, sudah di bawah. Sudah bisa ditunjukkan sekarang datanya. Bisa, Pak. Dari situ ya, Pak. Ya, oke, silakan. Ya, izin share screen, Pak. Silakan. Ini saya kemarin ambil data laporan keuangan konsolidasian, Pak, dari ICBP tahun 2015 sampai 2019. Ini kurang lebih ada 88 akun. Oke, bagus. Nah, tapi ini maksud saya itu sebetulnya yang banyak itu bukan ininya, bukan ini kan sebetulnya variabelnya kan yang di sini nih, dan jumlahnya kan hanya 4 atau 5 itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kamu bisa lihat kan, ini variabelnya itu di sini, sedangkan yang bervariasi itu kan ini. Ini kan nggak bervariasi kan di sini. Ya, mereka maksud saya. Tapi Pak, Bapak tadi nunjukin kursor ya? Kursornya nggak kelihatan. Oh, sorry. Jadi yang kiri ini loh, laporan keuangan yang nama akun ini. Inilah variabelnya. Oh iya. Ya, tak? Sedangkan yang 2019, 18, 17 itu bukan variabel. Itu seriesnya gitu kan. Nah, oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ubah saja caranya. Ya. Oke, Makasih, Pak. Albert. Ya, Albert. Tapi oke, bagus. Itu yang saya maksud, hanya bukan itu sebetulnya. Albert, silahkan. Ya, Pak. Saya ambil data historik. Saya pakai yang ini, Pak. Soalnya tadi waktu download ke Excel itu malah berantakan datanya. Oke, baik. Ya, ini kira-kira bisa juga ini. Hanya ini sekali lagi ini variabelnya tidak terlalu banyak ya. Jadi saya agak ragu-ragu ini bisa dipakai atau tidak untuk maksud saya. Jadi seperti kalau kalian melakukan penelitian kalau kalian lihat kalian lihat penelitian-penelitian di pasar modal itu kan nanti pengaruh perubahan laba misalnya terhadap pengaruh merger akuisisi terhadap gitu lah. Menangkap maksud saya. Ya, Pak, mengerti. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi kalian sudah mencari itu baik. Yang Yahoo itu memang agak bermasalah itu. Beberapa kali juga tidak bisa. Oke, sebentar ya. Coba saya carikan data yang dari saya saja. Carikan data yang bisa dipakai. Harusnya itu ada kok datanya. Ini harus saya cari dulu. Oke. Oke. Nah, saya share ya. Ini data yang saya maksud itu seperti ini sebetulnya. Ini. Bisa kelihatan nggak? Saya perbesar deh. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Esa bisa melihat ya? Bisa, Pak. Baik. Jadi ini itu adalah data, kalau kita lihat ada berapa dia? Sampai lebih dari 40.000. Ya. Lumayan besar kan?
Ini data ini itu adalah data masa lalu, data historis, marketing. Ya, data marketing. Di sini itu ada usia, ya, ada pekerjaannya apa, ada ibu rumah tangga, ada dia bekerja di jasa, administrator, dan ada pekerja kasar, blue collar, teknisi, ya, dan ada yang pensiunan, ya, ada yang bekerja menjadi manajemen, ada yang menganggur, gitu ya, dan macam-macam. Ada yang tidak diketahui pekerjaannya juga. Lalu di sini status pernikahannya, menikah, single, bercerai, gitu ya. Dan pendidikannya ini macam-macam, ada edukasi, ada yang basic 4 tahun, ya, ada high school, basic 6 tahun, dan seterusnya. Ada yang punya pendidikan profesional, mungkin seperti professional course itu seperti misalnya jadi akuntan, gitu ya. Ini ada universitas, dan seterusnya. Dan, nah ini tuh ada, ini tuh saya dapat dari satu riset gitu ya. Nah, ini ada dataset information, jadi ada informasinya. Nah, saya share screen. Nah ini informasinya tentang itu. Ya, artinya apa? Jadi ada usia ini ya, numerik, tipe pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, ya. Ini di Indonesia tidak ada sih. 4 tahun, 6 tahun. Indonesia itu hanya mengenal 6 tahun, SD 9 tahun itu sampai SMP, ya. Dan lulus SMA, tidak berpendidikan, ya, ini mungkin profesional, ya. Profesional itu mungkin sebetulnya bukan profesional, sepertinya vokasional sepertinya, ya, kayak misalnya pendidikan percaya atau tidak, tukang batu, tukang las, gitu ya, chef, tukang masak, itu ada pendidikannya tersendiri. Jadi tidak perlu universitas kalau seperti itu. Lalu lulusan universitas dan tidak diketahui. Kemudian ini, nah, punya tunggaan kredit nggak? Default itu kan tunggaan kredit, ya atau tidak diketahui. Punya KPR tidak? Nah, jadi ceritanya ini tuh adalah hasil dari kampanye marketing, program marketing, ya, program marketing. Nah, jadi ini itu adalah input variabelnya adalah variabel independennya. Variabel independen di sini itu adalah variabel dependennya pada kolom ke-21. Jadi ketika si pegawai bank itu mereka menawarkan produk kepada para konsumen dalam bentuk ini, term deposit itu adalah deposito. Ya, deposito. Di Indonesia namanya deposito berjangka yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, gitu ya. Jadi mereka menghubunginya caranya apa? Pakai apa? Pakai kontak, ya. Ini pakai telepon rumah atau telepon seluler, gitu. Ini kontaknya ya. Jadi ditelepon ke rumah atau kantor, ya, pakai telepon kabel atau ke telepon seluler. Nah, kemudian ternyata dari sekian 40.000 berapa itu ada yang mau buka deposito, ada yang tidak. Nah, kemudian dengan 20 independen variabel ini coba akan dilihat, ya, sebetulnya yang akan atau variabel apa yang berpengaruh terhadap mereka itu ngomong ya atau tidak. Misalnya, ya, kalau di telepon itu mereka yang ngomong ya itu lebih banyak yang pakai di telepon pakai telepon seluler atau telepon rumah. Yang menikah lebih banyak mengatakan ya atau tidak dan seterusnya. Jadi apakah itu berpengaruh, status pernikahan menikah itu apakah berpengaruh terhadap jawaban ya? Gitu loh.
Itu yang sebenarnya mau dicari. Sehingga dari 20 variabel independen ini, itu coba dicari mana yang pengaruhnya paling besar terhadap variabel dependen. Itu. Dan ini biasa seperti itu. Maka caranya bagaimana? Regresi. Coba diregresi. Ya. Oke. Nah. Nah. Jadi mirip seperti jadi mirip seperti kalau penelitian sebetulnya. Ya, kalau kalian Med Open kan sudah tahu ada statistik segala macam itu ya seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau penelitian itu kan kita mencoba melihat apa yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Kemudian mencoba membuat kalau masa lalu itu polanya seperti ini, maka muncul persamaan regresi itu. Ya. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai data bisnis, itu kita tidak hanya bicara pada saat ini saja dan tidak bicara mengenai masa lalu saja, tapi kita coba untuk melihat masa depan, memprediksi masa depan. Nah, ini nanti saya share, ya. Nanti saya share tugas kalian, ya. Tidak harus tidak usah dikumpulkan. Ini saya ingin kalian pelan-pelan saja. Tugas kalian adalah nanti ini akan saya ajari cara analisa data yang biasa dilakukan. Jadi cara analisa data yang biasa dilakukan adalah memisahkan data itu menjadi 2 bagian. Yang satu itu adalah data untuk membuat model, training istilahnya, di training, dan kemudian kalau sudah jadi, itu nanti dicoba pada data yang lebih. Jadi awalnya ketika kalian mencoba menemukan persamaan regresi yang pas, variabel apa saja yang bisa dipakai, ya, yang berpengaruh, positif tentunya ya, terhadap itu menggunakan satu set data kecil, tidak usah semua data. Nah, data uji coba, sampel dulu, ya, lalu setelah itu kalian gunakan itu untuk data yang. Jadi misalnya katakanlah ada 10.000 data, ya, 10.000 responden di situ. Kalian ambil dulu sebagian, katakanlah misalnya 1.000 diuji coba, dicari persamaan regresinya. Sudah ketemu, baru kemudian persamaan regresi itu dites pada yang 9.000. Menangkap maksud saya? Oke. Nah, nanti kalau ada data baru, ya, itu data baru itu bisa dimasukkan ke situ untuk melihat apakah memang persamaan regresinya itu masih berlaku. Sehingga kemudian di masa depan bisa diprediksi, kalau mau dapat deposito, carilah nasabah yang menikah misalnya. Yang pendidikannya lulus SD misalnya. Karena mereka yang paling besar kemungkinan akan mengatakan ya. Begitu. Menangkap maksud saya, Albert dan Esa? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, dan nanti begitu ada muncul data baru, ini kan pemasaran deposito ini berjalan terus nih, ya tidak mungkin berhenti kan? Pada saat kalian itu melakukan analisa data kan, ini kan jalan terus. Nanti data yang baru juga akan dimasukkan ke dalam persamaan itu untuk melihat masih valid nggak persamaannya. Kalau ternyata nggak valid, ya kita harus mengubah persamaan itu, mencari misalnya katakanlah yang 10.000 tadi itu generasi lama. Begitu anak milenial masuk ternyata beda, gitu ya. Maka nanti untuk yang milenial ya modelnya harus dirubah, disesuaikan. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ada variabel independen baru yang tadinya belum teridentifikasi. Nah, itu. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah data scientist, itu sebetulnya seperti itu pekerjaannya. Intinya itu ada di situ. Jadi kalian lihat data sekian banyak, ya ini kan datanya dikumpulkan nih. Ya. Lalu, cobalah kita lihat apa yang mempengaruhi, gitu kan. Nah, sebentar ya, ini saya unggah saja ke ini ke Microsoft Teams. Jadi nanti kalian bisa
langsung mendapatkan, supaya saya tidak lupa, karena habis ini saya ada ujian asesor, ya, takutnya saya lupa. Oke, itu datanya ada di sudah saya unggah sekarang. Ada bank additional full.csv. CSV itu comma separated value. Ini nanti saya jelaskan tersendiri. Itu adalah format yang biasa dipakai di dalam dunia basis data maupun dunia data science, ya, untuk bertukar data antar aplikasi. Karena CSV itu sebenarnya teks, tetapi teksnya itu dia dibekali koma. Maka CSV itu singkatan comma separated value. Jadi yang di antara koma itu masuk ke dalam kolom. Jadi meskipun kalau itu dibuka, misalnya ini saya tunjukkan saja. Nah, kalian sudah lihat versi yang dibuka pakai ini ya, pakai Excel ya. Nah, share. Kalian kan saya share screen saja lah. Oke, kalian sudah lihat ini ya. Ini yang dibuka pakai Excel kan, rapi ya, relatif rapi kan, dalam kolom-kolom dan baris-baris. Nah, sekarang kita lihat kalau itu dibuka dengan Notepad. Nah, ini hasilnya. Ya tidak koma sih, itu titik koma gitu ya. Ini seperti ini. Yang atas sendiri itu adalah judul kolomnya, kemudian baris berikutnya. Nah, ini kalau Anda lihat ternyata seperti ini, ya. Ya tidak nyaman kan dipandang, tetapi ini merupakan cara yang biasa dipakai untuk mentransfer data antar aplikasi basis data. Jadi misalnya saya punya data di Oracle, bisa saya pindah ke MySQL dengan ini. Atau yang biasa dilakukan juga begini, CSV itu kan teks. Permasalahan dengan teks itu adalah tidak aman. Tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa ini data asli. Maka biasanya ini tidak dipakai untuk aplikasi yang bersifat kritikal seperti perbankan. Ya. Tetapi ini bisa digunakan untuk misalnya kalian ambil data ya, dari satu aplikasi untuk dianalisis seperti tadi. Ya. Jadi mungkin database-nya pakai Oracle, tapi kalian nggak punya Oracle, kalian punyanya apa? Excel. Ya. Beli Oracle mahal, lalu supaya itu bisa diolah dengan Excel, ambil datanya pakai format CSV. Ya. Dan CSV itu oleh komputer, apapun, Linux, Windows, Mac, itu dianggap sebagai teks. Jadi dengan mudah dibaca. Ya. Dibuka Excel pun lalu ada hanya masalahnya ini versi Excel-nya beda-beda ya. Ini kalau saya buka itu di Excel for Macintosh biasanya kacau, nggak seperti itu. Saya nggak tahu kenapa. Excel itu yang di Macintosh dengan yang di Windows itu beda. Ya, lebih bagus yang di Windows. Saya nggak tahu kenapa. Oke, nah itu sudah ya. Nah tugas kalian apa sekarang? Esa dan Albert. Tugas kalian itu datanya ada lebih dari 40.000 baris. Kalian pilih secara random. Terserah bagaimana cara kalian merandom. 100 baris saja. Silakan kalian pilih secara random 100 baris saja. Kemudian 100 baris itu coba dianalisa regresinya menggunakan apapun yang kalian punya. Kalau kalian punya SPSS, boleh pakai SPSS. Saya ada software gratis untuk statistik namanya Gretel. Gretel. Sebentar. Ini Gretel ini kalau hanya untuk regresi, Gretel ini bagus. Ya. Dan ini open source. Nih. Nanti saya share sekalian deh linknya. Ya. Nah ini Gretel ini. Ya.
Dan ini mudah digunakan, grafis kok. Ya. Jadi kalian akan membuat model terlebih dahulu, model datanya, model regresinya itu persamaan regresinya seperti apa. Jadi nanti kalian lihat sudah belajar statistik tuh ya, sudah belajar apa namanya metodologi penelitian, mestinya tahu kalau regresi itu nanti variabel-variabel yang berpengaruh positif saja ya dan signifikan itu yang dipakai dalam persamaan regresi. Yang tidak berpengaruh positif ataupun tidak berpengaruh signifikan dibuang saja dari persamaan regresinya. Jadi misalnya, oh ternyata usia nggak pengaruh, ya sudah, buang. Begitu. Jadi ambil 100, lalu dari secara random, ya ini penting sekali ya, random ini penting sekali. Kalian harus mengusahakan itu random. Caranya random bagaimana? Saya serahkan pada kalian. Ambil 100 baris random. Nanti silakan dibaca definisi datanya. Kemudian buat analisa regresi. Tentunya yang bukan angka harus diangkakan. Gitu. Sudah tahu kan caranya? Tinggal nanti dikode. Asal jangan lupa kodenya saja. Gitu ya. Dan lalu diregres. Nah, ini minggu depan saya pengen tahu persamaan regresinya bagaimana menurut kalian. Nggak usah dikumpulkan, tapi saya pengen lihat persamaan regresi. Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah punya persamaan regresi, tinggal itu dicoba pada sisa datanya. 100 kan sudah ya? Sisa datanya dicoba, masih sama enggak? Itu. Nah, itulah yang dilakukan pada bidang data analitis. Jadi kalau kalian pernah mendengar ada data science, nah itu tuh pekerjaannya kayak gitu. Hanya saja kemudian kalau data science itu dilengkapi dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu apa? Tadi kalian menghadapi berapa variabel? Hanya 21 ya, 1 dependent, 20 independent. Bagaimana kalau kalian menghadapi ribuan variabel? Nah, inilah tugasnya machine learning. Tapi prinsip machine learning itu sama. Kalian buat model, lalu si mesinnya itu disuruh mencari apakah mesin datanya itu memenuhi model itu atau tidak. Kalau tidak, lalu harus diubah bagaimana. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Menangkap untuk tugas berikutnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat Microsoft Teams seperti biasa. Oke, nah kita masuk topik hari ini saja kalau begitu. Hari ini kita bicara mengenai big data. Ya. Di big data ini belakangan sangat terkenal, gitu ya. Dan juga ini dipakai di mana-mana. Perpajakan pakai big data. Kemarin saya ikut pelatihan untuk asesor dosen, ya itu juga sama. Kementerian Pendidikan Indonesia itu sedang mencoba untuk membangun big data, ya. Itu ya kemajuan kependidikan di Indonesia. Tapi sebenarnya apa? Big data itu adalah data yang besar, big, gitu kan? Besar dalam artian apa? Volumenya besar. Sebagai gambaran ya, sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu, Facebook itu tiap hari nambah data sebesar 500 terabyte. Itu sekian tahun yang lalu ya. Di data center mereka, Facebook itu setiap hari bisa nambah 1000 server baru. Jadi bayangkan, itu sekian tahun yang lalu. Sekarang tentunya jauh lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Karena di sistemnya Facebook sekarang sudah ada Instagram, sudah ada WhatsApp, ya sudah ada Oculus, ya, jadi ada anak-anak perusahaannya. Itu baru Facebook, belum Google, belum yang lain. Ya. Jadi volumenya besar. Ya, kemudian varietas datanya, tipe datanya juga bermacam-macam. Ada data teks biasa, ada teks panjang, ada dokumen. Dokumen saja macam-macam, ada yang Excel, apa kok Excel?
Ada Microsoft Word, ada PDF, ada gambar, dan lain sebagainya, audio, video, grafik, dan lain sebagainya. Nah, semua data ini perlu diproses dengan kecepatan tinggi atau high velocity. Jadi yang besar itu volumenya, varian datanya, tipe data, dan juga kecepatan di dalam pengolahan. Ya. Sehingga big data ini seperti Google itu bisa mengolah data dengan sangat cepat. Ya. Infrastrukturnya Google, Amazon, Microsoft itu sebetulnya kalau dipakai betul itu jauh lebih kuat dari superkomputer manapun yang ada di dunia. Ya. Hanya saja kalau superkomputer itu biasanya dipakai untuk satu tujuan tertentu. Misalnya untuk meramal cuaca, untuk menemukan riset penyakit seperti COVID kemarin. Tapi kalau Google, Microsoft, Amazon itu server-servernya tidak digunakan hanya untuk satu tujuan ya, tapi digunakan untuk melayani kita dan juga untuk riset. Nah, dan komponen kedua yang penting dari big data itu adalah kemampuan analitik. Ini adalah analisa yang secara sistematis dan juga interpretasi dari data. Biasanya itu menggunakan alat matematika, statistik, dan alat-alat komputasi yang lain. Nah, sebetulnya yang kalian lakukan ini nanti itu adalah langkah awal menuju ke analitik big data. Tapi saya tidak akan melibatkan data multimedia dulu. Kita mulai dari data numerik dulu, ya. Sebab nanti kalau sudah pakai data multimedia lebih puyeng lagi nanti, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memperbaiki pemahaman kita terhadap apa yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Maka kalau kalian lihat di Twitter itu ada trending topik, gitu-gitu ya. Nah itu sebetulnya itu untuk memahami sebenarnya apa sih yang sedang menjadi pembicaraan, apa yang sedang menjadi perhatian dari masyarakat. Ya. Nah, maka karakteristik big data ini sering sekali disampaikan dengan 5V. Pertama itu adalah volume. Kuantitasnya itu jauh lebih besar daripada database relasional biasa. Kalau kita bicara minggu lalu mengenai data warehouse ya, data warehouse itu biasanya kisarannya terabyte. Nah, kalau big data itu per hari bisa petabyte. Dalam satu hari mungkin bisa tambah 1000 terabyte. Dan variety atau varian tipe dan format data. Coba kita lihat saja misalnya tadi teks itu saja ada teks biasa ya, TXT itu. Ada comma separated value, CSV. Kemudian ada dokumen doc. Gambar kalian tahu yang biasa itu ada JPG, ada PNG, ada BMP, nanti ada yang lain lagi. Lalu kecepatan data itu bertambah. Ya. Contohnya apa? Sensor. Ini smartphone. Ya. Ini tiap hari data kita itu disimpan. Saya pernah melihat ada anekdot ya di Amerika Serikat itu ada kekhawatiran mengenai vaksinasi kan. Anti-vaxxer itu menuduh di dalam vaksin itu ada disusupkan chip komputer untuk nanti mengendalikan otak manusia ya. Padahal sudah ada ini. Ya. Ini lebih besar gitu ya, nggak masuk ke dalam tubuh, tapi juga mengendalikan hidup yang tidak disadari. Oke, dan veracity, ya, veracity ini kualitas data tradisional seperti ketersediaan, kebenaran, validitas, dan itu tidak berlaku lagi. Ya. Nah, maka bagaimana kita bisa menilai satu data itu akurat dan relevan. Lalu value. Nah, ini yang menjadi tujuan utama big data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis itu harus punya nilai, harus punya value. Kalau enggak ya ngapain, gitu kan? Ngumpulin data cuaca lah, untuk apa, gitu kan? Nah, kebanyakan kalau big data itu terutama untuk analitik itu sifatnya adalah datanya dibaca, tidak ditulis. Yang ditulis
yang menulis itu sudah ada yang artinya kita hanya membaca untuk menganalisis data. Ya. Dan perubahannya begitu cepat. Data itu bisa usang dalam waktu singkat. Coba saya tanya sekarang, Esa. Bisa dengar, Esa? Ya, Pak. Oke. Kamu sering main Instagram? Sering tapi nggak terlalu sering. Oke. Apa yang sosial media yang sering kamu pakai sekarang? Yang kamu aktif berkontribusi? WA. WA, oke. Pernah mencoba melihat percakapanmu dengan orang lain tahun lalu itu apa? Pernah di Berapa backup kali? data. Iya, berapa kali? Sekali kan. Oke. Pernah mencoba tahu misalnya kalau di Instagram ya foto-foto yang dulu itu apa saja itu sangat jarang ya kan? Iya. Ya. Iya. Oke. Artinya apa? Data yang sudah kita lepas itu tadi sangat jarang kita tengok kembali apa yang terjadi apa. Bahkan mungkin untuk generasi yang lebih muda dari kalian tidak pernah lagi mungkin ya. Ya sudah yang lalu berlalu hilang juga nggak masalah gitu kan. Karena itu bukan arsip. Nah, seperti itulah sebetulnya itu ya karakteristik big data. Upload nanti dapat tanggapan like banyak sudah senang. Habis itu harus cari lagi gitu kan apa yang bisa diunggah untuk dapat like banyak atau dapat subscription. Jadi memang ini datanya akan sangat banyak. Oke, ini sangat-sangat teknis saya tidak akan mengerti. Nah, dengan demikian teknologi manajemen basis data yang lama, yang relasional itu tidak bisa menangani big data. Relasional itu sangat bagus di dalam menangani data transaksi. Yang formatnya sudah pasti, terstruktur, dan sistematis. Tapi begitu menghadapi big data yang variannya banyak, kecepatannya tinggi, gelagapan. Nggak bisa, nggak kuat. Maka muncul tipe teknologi manajemen basis data baru yaitu NoSQL atau NoSQL. Itu singkatan dari Not Only SQL. Ya. Nah, inti dari NoSQL itu sebetulnya adalah metode penyimpanan dan penarikan data yang berbeda dari model relasional. Ya. Nah, dia tuh scaling out. Artinya scaling out itu bagaimana? Bukan scaling up. Kalau scaling up itu kita punya satu mesin, dan ketika satu mesin itu sudah tidak kuat, kita upgrade mesin tersebut supaya bisa menampung dan mengolah data tadi. Tetapi dengan NoSQL, nggak mungkin kita upgrade server terus gitu, nggak mungkin. Ya, karena mengupgrade server itu butuh waktu dan harus setting ulang. Maka dia scaling out. Artinya bagaimana kalau scaling out? Oh, satu server nggak kuat, lempar ke server kedua. Server 1, 2 nggak kuat, lempar ke server 3. Itulah yang disebut scaling out. Jadi harus keluar dari mesin yang ada ya, datanya. Nah, ini natural sekali atau sangat cocok untuk cloud. Sebentar ya, sebentar. Ada maaf ada tukang pakai data sama ini. Jadi untuk cloud ini sangat bermanfaat. Maka tadi kalau Anda mendengar cerita saya mengenai data centernya Facebook ya, mereka nambah server. Jadi bukan kalau kalian punya komputer di rumah. Wah, ini kok sudah harddisknya habis. Ya ganti harddisk kan atau nambah harddisk. Memorinya kok kurang, tambah memori gitu kan atau di-upgrade gitu. Kan nggak akan nambah laptop, no? Ya. Nah, tapi kalau pusat datanya Facebook itu kalau kalian lakukan itu di upgrade itu artinya scaling up.
Nah, kalau Facebook nggak mungkin mereka scaling up. Karena servernya dipakai terus, maka mereka scaling out. Ya, ini. Dan sebagian besar teknologinya itu open source. Nah, ini yang menyebabkan, lalu tidak ACID compliance, ACID itu atomicity itu ya. Jadi data integritas data itu berbeda di sini. Misalnya, Albert, ya, bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Kamu sering, bukan sering, kamu pernah upload foto di Instagram? Pernah. Atau di sosial media apapun? Apakah kamu, bukan apakah, pernah lihat nggak fotonya itu tidak terlalu bagus? Aslinya di handphonemu bagus, ketika diunggah menjadi tidak terlalu bagus. Pernah lihat? Pernah mengalami, maksud saya? Mengalami. Oke. Apa yang kamu lakukan? Yang dilakukan diam aja, Pak. Diam saja. Tetap paling dihapus ya. Oke. Berarti apa? Integritas. Jadi kan kalau di handphonemu itu bagus, begitu diunggah menjadi tidak bagus, berarti kan itu sudah berubah ya? Ya enggak? Integritas datanya berbeda dong. Apa tidak terjaga kan? Ya enggak? Nah, ini berbeda dengan sistem transaksi. Misalnya Esa transfer uang 1 juta. Sistemnya keliru, nambah 1 0. Wah, ramai ya pasti ya. Akan jadi perkara gitu kan. Tetapi kalau kalian posting di Facebook dan keliru, misalnya, wah barusan dapat bonus 1 juta, keliru tertulisnya, wah saya barusan dapat bonus 10 juta, karena integritas datanya. Apakah jadi masalah? Ya mungkin, tetapi masalahnya tidak signifikan, karena kalian tidak mengalami kerugian. Data yang salah pada posting sosial media itu nggak jadi masalah, gitu kan? Karena toh ya itu tadi, paling besok orang juga sudah lupa, gitu kan? Paling nggak ada yang memperhatikan. Nanti kan hilang sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, maka integritas data itu berbeda. Ya. Ini berbeda dengan kalau sistemnya itu yang kita gunakan untuk mengolah transaksi, kalau itu harus akurat, harus benar, harus tepat. Ya. Nah, jadi kalau NoSQL itu di dalam menyimpan data itu mereka pakai key value, ya. Jadi ini pakai semacam primary key, ya. Tapi strukturnya seperti apa kita nggak tahu. Database-nya tidak perlu tahu. Beda kalau seperti di MySQL itu MySQL harus tahu tabel kalian itu seperti apa. Kalau ini nggak perlu tahu. Ya. Lalu yang disimpan itu bukan teks, bukan numerik, tapi dokumen. Ya. Jadi kalau di dalam ini yang disimpan itu dokumen, maka bisa kelihatan bahwa seperti Instagram itu yang disimpan, foto disimpan betul di tabelnya, gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti ada foto, lalu ada identifiernya, ada apa primary key-nya, gitu kan. Ya, lalu kolomnya itu besar, kenapa? Bisa menyimpan data multimedia tadi, ya itu. Nah ini strukturnya ya seperti ini, ya macam-macam ini. Oke. Ini MongoDB, ini salah satu teknologinya. Ya, ini MongoDB ini adalah produk database yang diutamakan atau dioptimalkan untuk penyimpanan dokumen. Ya, dokumen store database. Ya. Ini MongoDB ini penyimpanannya dengan format JSON, namanya binary JSON. Jangan tanya apa itu ya, terlalu panjang. Dan ini mirip seperti tabel. Ini biasanya apa? Ini yang dipakai oleh Facebook untuk posting posting kalian berupa teks.
gitu ya. Oke, ini nanti bentuknya itu seperti ini datanya. Ya. Oke. Lalu ada Hadoop. Nah, Hadoop ini yang banyak dipakai di dalam manajemen data, big data. Nah, Hadoop itu intinya adalah satu big data itu disebar ke dalam banyak komputer. Tapi berbeda dengan pengolahan, nanti kita belajar pengolahan data di dalam, kalau manajemen basis data, itu bisa kita sebar database-nya ke dalam banyak komputer. Ya, MySQL itu ada yang namanya cluster. Jadi beberapa server akan bergabung dan seolah-olah menjadi satu server yang besar. Tetapi kalau di dalam cluster itu semua komputernya harus memiliki, semua servernya harus memiliki spesifikasi yang sama. Ya. Sedangkan kalau bisa ya mereknya sama, tipenya sama, spesifikasinya sama. Sebab kalau tidak nanti akan ada ketimpangan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kalau clustering manajemen basis data relasional itu mahal. Ya. Tapi kalau Hadoop ini dirancang untuk hemat biaya. Komputernya nggak perlu sama. Nanti Hadoop Distributed File System ini akan menentukan. Misalnya kalau komputer saya lemot, ya tidak diberi banyak. Tapi komputernya Albert yang kenceng gitu, yang bagus, dia akan dapat beban lebih banyak. Ini yang ngatur si Hadoop Distributed File System. Ya. Jadi ini yang menyebabkan mengapa perusahaan seperti Facebook, Google itu tidak mengalami masalah dengan infrastruktur mereka, karena bisa campuran. Ya. Hadoop pokoknya asal itu diinstal Hadoop, masukkan, dia akan bergabung di dalam klasternya Hadoop ini, kelompoknya Hadoop ini. Beda-beda nggak masalah. Nih. Nah, caranya bagaimana? Hadoop ini akan memecah data ke dalam blok. Lalu blok ini yang kemudian disimpan di dalam atau didistribusikan ke berbagai komputer yang ikut di dalam kelompok atau klasternya Hadoop. Maka tadi kalau komputernya lemot, ya dapat bloknya sedikit. Kalau komputernya kenceng, bagus, dapat bloknya banyak. Ya, ini. Nah, kemudian Hadoop ini tidak melakukan update data, dia hanya nambah file. Jadi kalau ada data seperti Facebook misalnya, atau Instagram, atau TikTok atau apapun. Tadi Albert sudah bagus sekali mengatakan. Ya nggak diapa-apain kalau fotonya keliru, paling dihapus, betul kan? Tidak coba dikoreksi kan? Ya enggak? Nah, sama. Ini memang karena tidak penting kualitas data, integritas kualitas data itu nggak penting. Yang penting apa? Kalau ada perubahan itu tambahkan saja, tidak mengubah yang sudah ada. Gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini nanti. Ya, ini si job tracker dan Nemnode ini yang nanti akan mengelola. Oh, blok 1 itu ada di sini, blok 2 ada di sini, blok 3 ada di sini, ada satu yang melacak itu ada di mana. Nah, ini teknologi dasarnya itu yang disebut sebagai MapReduce. MapReduce ini buatan Google. Ya, ini teknologi yang dikembangkan Google ketika mereka sudah mulai ekspansi untuk tadi scaling out. Ya. Ini untuk memungkinkan paralelisasi. Jadi beberapa komputer yang berbeda bekerja secara bersama-sama. Ya. Ini idenya adalah membagi-bagi tugas komputasi pada berbagai komputer yang berbeda sehingga mereka bisa bekerja bersama-sama. Ya. Oke. Nah ini cara. Lalu ini komponen Hadoop-nya ada Pig, ada Hive, ya, ada HBase. Ya,
Nah, penyimpanan datanya pakai apa tadi yang sudah saya comma separated values. Kalau ini pakai koma betul, kalau yang tadi kalian lihat kan pakai titik koma, ya. Tapi esensinya sama. Kenapa? Ya ini paling mudah dan ini bisa saling dipertukarkan tanpa harus punya teknologi yang sama. Ya, ini. Oke. Nah, kalau kalian lihat kita sudah membahas mengenai data warehouse, ya. Nah, ternyata teknologi untuk analisa data warehouse itu bisa juga diadaptasi untuk menganalisa big data. Ya, contohnya ini ada HP itu pakai HP H7, ya, ini untuk melakukan analitik. Ada Teradata Aster, ya, ada IBM itu pakai IBM itu kalau saya lihat mereka mulai masuk ke data analitik ini dengan satu langkah, yaitu apa? Mengakuisisi SPSS. Tadinya SPSS itu adalah satu perusahaan tersendiri. Kemudian itu diakuisisi oleh IBM. Maka sekarang namanya adalah IBM SPSS. Dugaan saya itu adalah digunakan untuk ini, big data. Ya. Nih, ini teknis gitu. Nah, itu. Kebanyakan di dalam big data, ya, itu analitiknya tidak terlalu rumit sebetulnya. Yang dianalisa sebetulnya adalah kebanyakan itu korelasi. Nah, ya. Jadi kalau misalnya, ini yang dipakai Google untuk memprediksi flu pada waktu itu. Ya, jadi memprediksi flu. Kalau di satu daerah itu tiba-tiba kata kunci mengenai flu itu naik penggunaannya, maka bisa dipastikan di situ akan muncul wabah flu. Ya. Dan ini sukses. Google pada waktu itu berhasil memprediksi wabah flu lebih awal daripada prediksinya CDC. CDC itu Badan Penanganan Penyakit Menular di Amerika Serikat. Jadi kalau CDC itu modelnya mirip seperti model pelaporan COVID kita itu, ya. Ada orang sakit, diperiksa, oh ternyata flu, lapor ke CDC. Jadi di Amerika Serikat itu semua dokter, klinik, rumah sakit, ya, itu kalau menemukan ada pasien yang memiliki penyakit menular, itu harus dilaporkan. Dan ini tidak hanya flu, COVID jelas ya, penyakit menular lain misalnya sipilis itu dilaporkan, cacar air itu dilaporkan. Nah, nanti sehingga CDC ini bisa. Nah, masalahnya dengan model pelaporan ini apa? Biasanya terlambat. Kasusnya flu itu adalah CDC biasanya tahu 2 minggu setelah kejadian meledaknya angka, atau istilahnya bukan pandemi ya, tapi endemi flu itu muncul, jadi wabah flu, kejadian luar biasa lah, gitu ya, kejadian luar biasa flu terjadi di satu daerah, 2 minggu kemudian CDC baru tahu. Nah, Google itu melakukan prediksi tidak berdasarkan laporan, tapi berdasarkan kata kunci mengenai flu yang muncul di satu daerah. Kalau misalnya gejala flu, pengobatan flu, ya, dan lain sebagainya, perawatan flu itu tiba-tiba muncul naik ya di satu daerah, diprediksi di situ akan muncul flu. Dan Google berhasil menebak dengan presisi 95% dengan waktu 2 minggu sebelum CDC. Jadi lebih cepat. Ya. Dan itu sukses. Ya. Hanya saja karena sukses, maka kemudian, dan terkenal kan, begitu sukses terkenal, maka ini mematikan keampuhan dari si prediksi flu tadi. Karena orang begitu masyarakat umum tahu, oh begitu, mereka kemudian coba gitu ya pakai kata-kata flu gitu ya. Nah, padahal nggak sakit. Asumsinya Google adalah, ini asumsi ya. Kalau kita melakukan analisa kan selalu harus ada asumsi. Asumsinya adalah orang itu mencari kata kunci berkaitan dengan flu itu hanya kalau satu, mereka merasakan gejala flu atau sedang sakit flu.
2, mengamati ada orang lain, entah itu tetangga, teman, rekan kantor, atau keluarga yang kok menunjukkan gejala flu. Tidak lalu orang iseng, coba gitu. Enggak. Ya kan kalau kalian search pakai Google kan pasti karena kalian sedang membutuhkan, ada penyebabnya lah gitu ya, tidak hanya iseng gitu kan. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian analisa yang mereka lakukan itu sebetulnya adalah korelasi. Ya, kalau kalian nanti akan saya minta untuk regresi kan. Korelasi itu apa yang dilakukan? Ya, kalau A muncul, B juga muncul. Tetapi korelasi itu belum tentu sebab akibat. Bisa saja itu random terjadi. Apakah kemunculan A menyebabkan kemunculan B? Belum tentu. Dan ini yang harus kalian ingat. Asumsi dasar maupun pengetahuan mengenai hubungan sebab akibat itu harus benar-benar diketahui sebelum kalian melakukan analisis data. Kalau tidak, nanti jadinya konyol. Itu apa? Oh, tingkat gaji Pak Samiaji mempengaruhi produksi telur ayam se-Indonesia. Jadi kalau gaji saya naik, produksi telur ayam se-Indonesia naik, gitu kan? Itu kalau angkanya dimasukkan, saya yakin dikorelasi bisa keluar kok. Ya toh, komputer itu kan hanya begitu dikasih angka ya diolah keluar. Mungkin hasilnya bisa positif signifikan, bisa jadi, tapi kan nggak masuk akal. Nah, maka biasanya ini yang terjadi pada kalau medis ya, itu adalah seperti ini yang sangat lama sekali terjadi dan tidak bisa selesai itu adalah hubungan merokok dengan penyakit. Yang ada itu adalah korelasi. Oh, kalau merokok, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu itu juga tinggi. Tapi apakah merokok menyebabkan itu? Tidak bisa dikatakan begitu. Karena kemudian dokter harus bisa menunjukkan mekanisme bagaimana rokok ini menyebabkan penyakit-penyakit tadi. Karena ada orang yang tidak merokok, sakit. Misalnya kanker paru-paru. Ada. Tapi ada juga yang sudah merokok bertahun-tahun, sehat-sehat saja. Ini argumen yang sering dipakai kalau di kampus oleh Pak Handoyo. Pak Handoyo itu termasuk orang yang perokok berat dan beliau itu ngeyel terhadap aturan dilarang merokok. Gitu kan. Maka kalau Pak merokok itu kenapa nggak boleh? Karena merugikan ini. Aku nggak apa-apa kok. Gitu kan. Nah, celaka kan kalau sudah seperti itu. Nah, maka harus hati-hati. Salah satu contoh lain, ya, ini saya nggak tahu kalian anti vakser atau tidak. Ini yang dulu menyebabkan munculnya gerakan anti vaksin atau populernya gerakan anti vaksin. Jadi pada waktu itu ada seorang dokter di Inggris namanya Andrew Wakefield. Andrew Wakefield itu mengatakan vaksin MMR, measles, mumps, rubella, itu menyebabkan autis. Wow, dia menunjukkan data. Dan itu sempat dimuat di Lancet. Lancet itu jurnal kedokteran Inggris yang bergengsi. Tapi kemudian ada jurnal lain yang mengupas penelitian tersebut dan mengatakan ini kok kayaknya nggak masuk akal. Data korelasinya kok tidak masuk akal. Nah, si Andrew Wakefield ini tidak hanya melakukan korelasi, dia juga kemudian menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Jadi menurut dia, vaksin MMR itu ketika disuntikkan itu menyebabkan, kalau sekarang kalian pernah mendengar badai sitokin gitu kan, itu menyebabkan badai sitokin pada anak. Dan itu menyebabkan luka pada usus besar, abses, luka pada. Nah, usus besar yang luka ini menyebarkan racun. Racun ini akan terbawa oleh darah ke otak dan merusak otak yang menyebabkan anak itu autis. Oke. Nah, wah rame kan geger. Lalu orang kemudian jadi takut anaknya untuk divaksin. Tapi kemudian oleh kalangan kedokteran, penelitian Andrew Wakefield ini dibantah, tidak benar. Satu, datanya ternyata dimanipulasi. Jadi Andrew Wakefield ini datanya itu dimanipulasi oleh dia supaya bisa mendukung kesimpulannya. Jadi bukan data diolah hasilnya menjadi kesimpulan, tapi ada kesimpulan dulu, datanya
bentuk sehingga mendukung. Dan itu sudah dibantah. Dan bantahan itu masih ditambah lagi. Ya. Ada seorang dokter anak di Amerika Serikat yang membaca tulisan itu, kemudian dia melakukan penelitian. Dia meneliti 100 pasiennya. Dia lihat. Dan dia menemukan beberapa pasien itu memang memiliki luka di usus besar. Dan mereka dapat vaksin MMR. Tapi apakah vaksin MMR tidak diketahui. Ya, belum diketahui. Tapi dia mengatakan, nah ini pada luka itu, tapi tidak autis. Nah, tapi ini sudah terlanjur populer. Ya. Dan kemudian setelah tahu, dan kemudian ditemukan lagi fakta bahwa Andrew Wakefield ini ternyata dia menjelek-jelekan. Kalau Inggris itu soalnya mereka penganut seperti BPJS. Jadi vaksin seperti itu tuh dibeli oleh pemerintah, gitu ya, dan dibagikan secara gratis. Andrew Wakefield ini ingin menjatuhkan produsen vaksin tersebut, vaksin MMR yang dipakai di Inggris, sebab dia sedang mengembangkan vaksin sendiri untuk nanti dijual kepada pemerintah. Nah, dia ketahuan gitu, maka kemudian jurnal artikelnya di Lancet itu ditarik oleh Lancet, dibatalkan, dia dipecat dari kayak ID-nya Inggris, izin prakteknya dicabut. Nah, tapi kemudian dia pindah ke Amerika Serikat dan di sana menemukan pengikut. Ya. Nah, itu. Sering sekali bukti-bukti yang diajukan oleh orang tua yang anaknya itu autis itu adalah satu. Ini anak saya dulunya ceria, tapi begitu habis divaksin 6 bulan kemudian jadi autis. Nah, itu satu, itu sebetulnya adalah korelasi. Setelah disuntik, 6 bulan kemudian autis. Dan itu hanya satu data. Kalian tahu satu data tidak bisa dipakai untuk analisa statistik. Nah, itu yang terjadi. Ya. Dan kemudian ketika dilihat, ya, sama seperti sekarang kan kita punya namanya epidemiologis. Epidemiologis itu adalah ahli yang mengamati kesehatan masyarakat dan menggunakan teknik-teknik statistik. Epidemiologis di Inggris kemudian melihat semenjak vaksin MMR itu diwajibkan, sebetulnya angka autis itu tidak meningkat. Ya tetap segitu-segitu saja. Tidak ada kenaikan angka autis, itu nggak ada. Jadi kalau dulu sebelum MMR itu angka autis 2%, setelah MMR ya segitu-segitu juga. Berarti kan tidak ada peningkatan. Gitu ya. Ya, tapi banyak orang yang sudah terlanjur percaya, sudah terlanjur anaknya tidak divaksin. Dan ini kemudian sekarang dengan adanya vaksin COVID ini tambah lagi. Gitu ya. Mereka, wah itu kan vaksin itu harusnya dikembangkan bertahun-tahun. Gitu. Tapi masuk baru 1 tahun sudah bisa. Nah, dia lupa bahwa satu, perkembangan. Mengapa vaksin itu butuh waktu bertahun-tahun? Sebetulnya karena satu, dulu itu teknologi genetik kita belum bagus. Jadi kita tidak tahu materi genetis, struktur genetis virus itu seperti apa. Sekarang dalam waktu, begitu virusnya berhasil diisolasi, dalam waktu nggak sampai seminggu, itu sudah dibuat peta genetisnya. Dan kemudian orang juga dengan teknologi yang baru bisa melihat dari semua ini yang berperan di dalam menginfeksi sel tubuh manusia itu yang mana. Maka mereka bisa, oh yang ini, gitu kan. Apa spike-nya yang ini itu yang maka kemudian vaksin bisa dibuat lebih cepat untuk nembak itu apa spike-nya itu. Ya, ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Jadi tugas kalian, ya, datanya sudah saya unggah. Ya. Bentar, saya kasih linknya Gretel sekalian deh. Ya. Supaya nanti saya tidak lupa. Oke, jadi saya sudah mengunggah data
dan juga link Gradle kalau kalian tidak punya SPSS ya, untuk nanti melakukan analisa regresi. Silahkan diregres, nanti minggu depan kita bahas hasilnya. Nanti kalau sudah dapat persamaan regresinya, kita coba itu diregres lagi gitu ya, dengan data yang lebih banyak jumlahnya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, terima kasih Pak.